Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu dari kelas 11-6 Sains 1. Teman-teman, kali ini saya akan melakukan presentasi berupa video mengenai sistem sirkulasi peredaran darah. Ke inti pembahasan, saya akan membaca terlebih dahulu apa fungsi dari sirkulasi. Fungsi sirkulasi sangat vital bagi kelangsungan hidup karena bertugas memindahkan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat-zat penting lainnya ke seluruh tubuh, serta mengangkat produk limbah metabolik untuk dibuang, menjaga suhu tubuh, dan melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Setelah mengetahui fungsi sirkulasi, kita akan masuk pada inti pembahasan pertama, yaitu komponen sistem sirkulasi. Pada komponen sistem sirkulasi terdapat penyusunan jaringan darah, yaitu yang pertama, plasma darah. Plasma darah terdiri dari air dan berbagai zat larut lainnya dengan fungsi transportasi. Yang pertama, transportasi. Plasma berfungsi sebagai cairan pengangkut utama untuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ke seluruh tubuh. 2. Pembekuan darah. Plasma mengandung fibrinogen dan berbagai faktor pembekuan darah lainnya yang sangat penting untuk menghentikan pendarahan dan memungkinkan proses pembekuan darah saat terjadi luka. Yang ketiga, transportasi limbah. Plasma mengumpulkan produk-produk limbah metabolisme dari sel-sel tubuh dan mengantarkannya ke organ pembuangan seperti ginjal dan hati agar bisa dikeluarkan dari tubuh. Yang keempat, keseimbangan pH. Plasma mengandung elektrolit dan zat penahan yang bekerja sama untuk menjaga pH darah tetap dalam rentang normal yang krusial untuk sel yang optimal. Komponen kedua yaitu sel darah. Sel darah pertama yaitu eritrosit dengan struktur cakram bikonkav seperti piring gepeng yang cekung di kedua sisi, memiliki diameter sekitar 7-8 mikrometer dan merupakan sel yang sangat sederhana karena tidak memiliki inti sel maupun organel seperti mitokondria. Dengan fungsi yang pertama, transportasi oksigen, yang kedua, transportasi karbon dioksida, dan yang ketiga, pengaturan keseimbangan pH. Sel darah yang kedua yaitu leukosit. Dengan struktur inti sel sitoplasma tidak berwarna dan membran sel yang tidak memiliki hemoglobin, namun memiliki bentuk tak beraturan dan dapat bergerak bebas melalui pergerakan ameboid untuk menembus dinding kapiler. Dengan fungsinya, leukosit atau sel darah putih berfungsi sebagai pertahanan utama tubuh terhadap infeksi dan penyakit dengan cara mengenali, melawan, dan membasmi zat asing berbahaya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Sel darah yang ketiga yaitu trombosit dengan struktur yang pertama, membran trombosit yang terdiri dari glikoprotein lapisan fosfolipid, yang kedua sitoskeleton, yang ketiga sitoplasma, yang keempat lisosom. Dengan fungsinya yaitu trombosit berfungsi membantu menghentikan pendarahan dengan cara membentuk gumpalan darah pada pembekuan darah yang rusak atau cedera, menyumbat lubang pada pembuluh darah, dan menempel pada area luka untuk memicu pembentukan bekuan fibrin yang lebih kuat. Pembahasan selanjutnya itu mekanisme pembekuan darah. Mekanisme pembekuan darah dimulai dengan penyempitan pembuluh darah yang rusak untuk mengurangi aliran darah, diikuti oleh pembentukan sumbatan trombosit di lokasi cedera. Selanjutnya terjadi kaskade koagulasi di mana faktor pembekuan mengubah fibrinogen menjadi serat fibrin yang kuat, memperkuat sumbatan. Proses ini kemudian dihentikan setelah luka sembuh, gumpalan akan diurai. Pembahasan berikutnya yaitu jantung. Struktur jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang. Yang pertama, serambi kanan atau atrium kanan yang berfungsi menerima darah kotor mengandung CO2 dari seluruh tubuh melalui vena cava. Yang kedua, bilik kanan atau ventrikel kanan yang berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Yang ketiga, serambi kiri atau atrium kiri yang berfungsi menerima darah bersih mengandung O2 dari paru-paru lewat vena pulmonalis. Yang keempat, bilik kiri atau ventrikel kiri yang berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh lewat aorta. Fungsi jantung yaitu sebagai organ yang memompa darah dan tetap menjaga agar darah tetap mengalir. Pembahasan selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah pertama yaitu arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung menuju berbagai organ tubuh. Dinding arteri tebal, kuat, dan elastis karena harus menahan tekanan darah yang tinggi ketika jantung memompa. Arteri tidak memiliki katup di dalamnya karena aliran darahnya selalu searah, didorong oleh denyut jantung. Fungsi utama arteri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dan zat makanan agar jaringan tubuh mendapat suplai energi untuk bekerja.
Pembuluh darah yang kedua yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali menuju jantung. Berbeda dengan arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis, tidak sekuat arteri, dan aliran darah di dalam vena tidak berdenyut karena tekanannya rendah. Di dalam vena terdapat banyak katup semilunaris yang berfungsi mencegah darah mengalir balik akibat tarikan gravitasi, terutama pada vena di bagian kaki. Fungsi utama vena yaitu mengembalikan darah yang sudah banyak mengandung karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali ke jantung agar bisa dipompa ke paru-paru untuk dibersihkan. Pembuluh darah yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus dan berukuran kecil sekali, bahkan hanya terdiri dari satu lapisan sel endotel. Kapiler menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Karena dindingnya sangat tipis, kapiler memungkinkan terjadinya pertukaran zat secara langsung antara darah dan sel-sel tubuh. Fungsi utama kapiler adalah sebagai tempat utama pertukaran gas, zat makanan, dan sisa-sisa metabolisme antara darah dan jaringan tubuh. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan peredaran darah. Tahapan peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu tahapan peredaran darah besar dan tahapan peredaran darah kecil. Saya akan menjelaskan tahapan peredaran darah besar terlebih dahulu. Tahapan peredaran darah besar dimulai dari pemompaan dari jantung. Proses dimulai di bilik kiri jantung, yaitu yang merupakan ruang jantung dengan dinding otot paling tebal untuk menghasilkan tekanan tinggi. Darah kaya oksigen dipompa melalui katup aorta menuju aorta, yang merupakan arteri terbesar dalam tubuh. Tahapan selanjutnya yaitu distribusi ke seluruh tubuh. Dari aorta, darah mengalir ke cabang arteri yang lebih kecil, seperti arteri karotis ke kepala dan arteri subclavia ke lengan. Tahapan berikutnya, pertukaran zat di kepala. Di kapiler, oksigen dan nutrisi seperti glukosa berdifusi keluar dari darah ke dalam sel-sel jaringan, sementara karbon dioksida dan limbah metabolisme seperti urea berdifusi dari jaringan ke dalam darah. Proses ini terjadi karena gradien konsentrasi dan tekanan. Selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pengembalian darah ke jantungan. Darah miskin oksigen dari kapiler mengalir ke venul, kemudian ke vena, kemudian ke vena yang lebih besar. Darah dari tubuh bagian atas kembali melalui vena cava superior, sedangkan dari tubuh bagian bawah melalui vena cava inferior. Kedua vena ini mengalirkan darah ke serambi kanan jantung, menyelesaikan siklus peredaran darah besar. Selanjutnya kita masuk ke tahapan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil dimulai dari pemompaan dari jantung. Darah miskin oksigen dari serambi kanan mengalir ke bilik kanan, lalu dipompa melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Katup pulmonal mencegah aliran balik. Tahapan berikutnya yaitu pertukaran gas di paru-paru. Di paru-paru, arteri pulmonalis bercabang menjadi kapiler yang mengelilingi alveolus. Di sini, oksigen dari udara yang dihirup berdifusi ke dalam darah, sementara karbon dioksida darah berdifusi ke alveolus untuk dikeluarkan saat bernapas. Tahapan terakhirnya yaitu pengembalian darah ke jantung. Darah kaya oksigen dari kapiler paru-paru mengalir melalui venul pulmonalis, lalu ke vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri jantung, siap untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah besar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kelainan atau penyakit pada sistem peredaran darah. Di sini saya hanya akan membahas beberapa penyakit saja. Saya akan menjelaskan penyakit pertama, yaitu hipertensi. Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah di arteri secara konsisten tinggi. Tekanan ini membebani jantung dan pembuluh darah. Penyebab dari hipertensi bisa terjadi karena faktor genetik, konsumsi garam berlebihan, stres kronis, obesitas, merokok, atau penyakit seperti diabetes. Hipertensi primer sering tidak memiliki penyebab jelas, sementara hipertensi sekunder terkait penyakit lain, misalnya gangguan ginjal. Kemudian gejala dari hipertensi yaitu sering tanpa gejala, disebut juga silent killer, tetapi bisa menyebabkan sakit kepala, pusing, atau mimisan pada tahap lanjut. Dampak dari hipertensi meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan kerusakan ginjal. Pengobatan yang dapat dilakukan dari hipertensi yaitu perubahan gaya hidup, diet rendah garam, olahraga, obat antihipertensi, diuretik, beta blocker, dan pemantauan tekanan darah. Penyakit pada sistem peredaran darah berikutnya yaitu anemia. Anemia adalah kondisi ketika seseorang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga kapasitas untuk mengangkut oksigen menurun.
anemia, yaitu kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 atau folat, perdarahan kronis atau penyakit seperti talasemia. Gejala dari anemia yaitu kelelahan, pucat, sesak napas, detak jantung cepat. Dampak dari anemia yaitu menurunkan stamina, memengaruhi fungsi organ, dan meningkatkan beban jantung. Pengobatan yang dapat dilakukan yaitu mengonsumsi suplemen zat besi atau vitamin, transfusi darah, atau pengobatan penyebab dasar. Selanjutnya, kita masuk pada penyakit sistem peredaran darah terakhir yang dibahas pada presentasi kali ini, yaitu varises. Varises merupakan kondisi dari pembesaran dan pelebaran vena, biasanya di kaki, akibat katuvena yang lemah sehingga darah menggenang. Penyebab dari varises antara lain berdiri terlalu lama, kehamilan, obesitas, atau faktor genetik. Gejala yang dirasakan yaitu vena tampak menonjol, nyeri, kaki bengkak atau gatal. Dampak dari varises yaitu ketidaknyamanan, luka kulit, atau resiko trombosis. Pengobatan yang bisa dilakukan yaitu skleroterapi atau operasi. Setelah berakhirnya pembahasan mengenai penyakit sistem peredaran darah yang menjadi pembahasan terakhir kita, maka berakhir pula presentasi dari saya kali ini. Saya Abimanyu undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.